menyerahkan hati kita pada Tuhan, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Engkau Tuhan telah bersabda menyapa umat-Mu dari zaman ke zaman. Dan karena itu, ya Roh Kudus, kami mohon agar Engkau juga menyapa kami. Pada saat kami membaca firman-Mu, kami memetik pesannya bagi kehidupan kami. Tuhan, tuntunlah kami, kuasailah segenap ruangan hati kami. Di dalam Yesus Kristus kami mohon. Amin. Abang dan Inang, saudara, dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membuka Alkitab kita. Kita membaca dari Zakaria pasal 9 ayat 9 sampai 10. Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Saya akan baca ini dari terjemahan edisi kedua. Jadi ada sedikit perbedaan walaupun maknanya tetap sama. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang padamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Aku akan melenyapkan kereta dari Efraim dan kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan. Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan kita. Berbahagialah kita semua yang mengaminkan firman Tuhan ini. Selamat Advent buat kita semuanya. Salam. Horas Mahdita Salutna. Kemudian Inang, ibu bapak, saudara sekalian, hari ini kita membaca sebuah nubuat yang terkenal. Dan nubuat ini biasa dibacakan sebagai bagian dari liturgi Natal ya. Bagaimana akan datang seorang Raja Damai. Dan ketika dia datang, dia akan bawa damai sejahtera bagi seluruh dunia. Dan tentu kita tidak boleh lupa, nubuat ini sebenarnya berada dalam sebuah konteks. Dan kalau kita membaca Zakaria pasal 9 ini, memang konteksnya politik. Ya, kalau kita baca sedikit ke belakang, izinkan saya membaca misalnya ayat 4. Tetapi sekarang Tuhan akan mengambilnya, akan melemparkan kekuatan Tirus ke dalam laut. Sedangkan kota itu sendiri akan dilahap api. Di mana Tirus? Di atas Gaza. Ya. Askelon akan melihatnya lalu menjadi takut. Gaza juga lalu sangat gemetar. Dari Gaza raja akan binasa dan Askelon tidak akan dihuni lagi. Kita heran ya. Firman Tuhan melalui Nabi Zakaria ini menyebut tempat-tempat yang sekarang sedang mendidih. Tempat-tempat yang sekarang sedang menyaksikan pertumpahan darah. Tempat-tempat yang sebenarnya sangat tragis kalau disorot dari segi kemanusiaan. Nah, timbullah sebuah pertanyaan. Apa yang dijanjikan Tuhan di sini? Di dalam dunia kita yang sedang dicabik-cabik oleh kekerasan. Siapa putri Sion ini? Ya, Sion itu nama sebuah bukit. Di atas bukit itulah terletak kota Yerusalem. Putri Sion itu penghuni kota itu. Siapa putri Yerusalem? Penghuni kota itu. Nah, bayangkan dalam situasi yang tidak memungkinkan adanya harapan, di situ Tuhan mengajak kita untuk melihat masih ada harapan. Dan harapan itu muncul dalam wujud seorang penguasa yang berbeda dengan pikiran-pikiran kita sebagai manusia.
Dia katakan situ, lihat rajamu datang padamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut. Kemudian inang ibu bapak saudara sekalian, kita sedang berada di dalam dunia yang belum berhenti terus bergumul dengan persoalan-persoalan kekuasaan sampai sekarang. Ya, kita pikir perang dingin sudah selesai, belum. Dulu ya, saya masih ingat waktu saya masih remaja, masih di sekolah menengah, selalu kita lihat tarik menariknya itu ya, negara-negara adik kuasa katanya bertempur, gajah berkelahi, yang mendapat pengaruhnya siapa? Yang kecil-kecil. Dunia kita memang ada dunia seperti itu ya, ternyata itu belum selesai juga, sampai sekarang pertarungan itu belum selesai. Dan kita tidak bisa pungkiri kita hidup dalam dunia seperti ini. Tentu saja saya mengingat bahwa potensi-potensi konflik itu selalu muncul kalau manusia bicara soal kekuasaan, ya kan? Dan itulah sebabnya di dalam tatapan ke depan, terutama pada tahun yang akan datang ini, kita berharap dan kita berdoa sungguh-sungguh supaya yang muncul itu adalah damai sejahtera. Karena kalau tanda-tanda bahwa kita tarik menarik, terjadi perebutan kepentingan, di media sosial sedang ramai hujat menghujat, karikatur demi karikatur, itu sudah makanan sehari-hari. Bayangkan, saya yang tidak punya medsos saja sampai tahu. Apalagi kalau saya rajin ikut medsos, wah bisa dari pagi sampai sore ceritanya cuma itu-itu saja. Bagi kita bukan persoalan-persoalan itu saja yang penting. Bagi kita pertanyaan yang paling mendasar adalah, di masa Advent ini bagaimana hidup sebagai umat Tuhan dilihat kembali. Bukankah kalau kita cerita tentang hingar-bingar, orang ribut, ada konflik-konflik, itu tidak hanya terjadi di luar sana, itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kita bicara tentang bagaimana Tuhan datang dalam hidup ini, dan kita tahu bahwa ternyata tidak mudah. Orang-orang yang masih ada hubungan darah pun bisa berkonflik. Bukan hanya bisa berkonflik, sering berkonflik, betul enggak? Saya ingat ada satu falsafah orang Batak ya, yang diungkapkan dalam bentuk peribahasanya ya. Ya kan? Nah, jono do bulung asa masuk sosan. Nah itu. Karena kita dekatlah makanya ada friksi, betul enggak? Kalau friksinya makin panas, bukan lagi friksi namanya, konflik. Ya. Itu dia. Dalam konteks seperti itulah kita mengerti kenapa Advent mengajak kita untuk melihat ulang hidup kita. Karena hidup manusia ini adalah hidup yang terus-menerus mencari damai. Betul enggak? Mari kita mengaku dengan jujur, hidup kita ini adalah hidup yang mencari damai. Dan kalau tidak ada itu, tiba-tiba terasa hambar semuanya. Tiba-tiba kita rasakan jadi berat perjalanan kita bersama-sama. Kelihatan kecil itu damai, tapi kalau tidak ada, tiba-tiba semuanya sangat memberatkan hidup kita. Bayangkan kalau satu rumah, suami istri, perang dingin. Wah, itu masih bagus itu kalau perang dingin. Karena sudah perang panas. Ya, tidak saling bicara, gengsi-gengsian. Bukan aku kok yang salah katanya. Nah ini dia kan gitu ya. Saling tuding menuding. Maka mau masuk ke rumah itu pun, wah sudah mulai mikir. Nanti yang akan kuhadapi adalah wajah-wajah berkerut. Nah gitu ya. Ya, tatapan-tataman penuh dengan kemarahan. Nah ini dia, kita mengakui itu. Itu bahkan hal-hal sehari-hari. Itu hal-hal yang harus kita kelola dengan melihat bahwa Tuhan menjanjikan sebuah harapan. Dan dia bukan PHP, tadi ada kata PHP di situ. Ya. Tuhan bisa jadi PHP kalau kita sendiri yang memalsukan firman-Nya. Kalau kita tidak percaya bahwa firman-Nya ini punya
efek, punya kuasa dalam hidup kita. Jadi ketika Zakaria, nabi itu menatap ke depan, sebenarnya dia mempunyai keberanian yang luar biasa. Biasanya kalau orang di dalam suasana kacau, gak bisa membayangkan yang indah-indah. Ya kan? Satu jengkal aja pun dia takut bermimpi. Tetapi nabi di sini tahu kita ini kalau mau hidup berjalan di dalam damai sejahtera, kita tidak bisa hanya hidup di masa lampau. Siapa yang masa lampaunya tidak punya persoalan? Berarti itu keluarga malaikat. Malaikat aja ada malaikat yang jelek. Siapa? Tidak ada. Semua keluarga punya sejarah. Semua pribadi punya sejarah. Dan di dalam sejarah itu niscaya ada trauma, ada luka batin. Ada hal-hal yang tidak kita inginkan tapi terjadi. Tapi disitulah kita diajar untuk melihat ke depan. Karena kalau kita sedang merayakan Advent, kita sedang merayakan sebuah harapan ke depan. Kita tidak mau terpenjara oleh masa lalu. Kita ingin supaya di masa lalu yang sekelam apapun, sejelek apapun, terbuka celah pengharapan untuk menyambut Tuhan yang lemah lembut itu. Saya sangat terkesan dengan kata lemah lembut ini ya. Ya, Tuhan yang lembut adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya. Karena kalau kita bicara tentang yang ilahi itu, sebenarnya potretnya bisa sangat keras. Dan Alkitab kita juga menyimpan potret itu. Ketika Tuhan marah sekali, ketika Tuhan kemudian menghukum dengan keras sekali. Dan siapa yang dihukum itu? Umatnya sendiri. Jadi rupanya pada sisi Tuhan juga ada kelembutan. Dan kelembutan itulah yang membuat kita terkesan. Dia datang bukan ingin memenangkan dunia dengan senjata. Dia datang bukan ingin menguasai dunia dengan kekerasan. Tapi dia datang ingin menawarkan sebuah jalan di antara bangsa-bangsa. Supaya kekuasaannya itu adalah kekuasaan yang betul-betul memenuhi hidup kita dengan harapan baru. Nah, itulah sebabnya sesudah beberapa abad, ya bayangkan ya, firman Tuhan itu di situ kekuatannya. Dia nggak hanya bicara hari Minggu didengar, besoknya hilang. Nah, itu namanya firman Tuhan tidak ada efeknya. Tapi bayangkan seorang nabi bernubuat kira-kira 3 abad yang lalu kemudian orang-orang Kristen pertama membaca ini dan mereka mengatakan, ini tentang Yesus Kristus. Ini tentang Tuhan yang telah menjadi bagian dari hidup kita. Ini tentang Tuhan yang datang disambut oleh dunia dan disalah mengerti oleh dunia, padahal dia datang untuk memberitakan damai sejahtera. Jadi kalau kita bicara tentang firman Tuhan membentuk ulang dunia kita ini, kita melihatnya hadir dalam diri Kristus Yesus. Ya, Tuhan yang datang dengan lemah lembut itu di sini disebut menunggang seekor keledai muda. Nah, kita nanti ingat menjelang Paskah ya, Minggu Palmarum. Nah, itulah Kristus yang datang dengan menunggang seekor keledai. Ya, bukan seekor kuda yang menunjukkan kekuatan militer, tapi seekor keledai yang menyimbolkan damai sejahtera, kelemah lembutan. Dan karakter Kristus itu belum berubah. Inilah yang menjadi karakter dari iman kita kepada Dia, bahwa kita sungguh-sungguh dalam hidup ini ingin membuka hidup kita selebar-lebarnya untuk pemulihan yang melampaui kekuatan manusia. Kenapa saya katakan melampaui kekuatan manusia? Karena sangat sulit manusia menaklukkan dirinya sendiri. Ya, kadang-kadang kita tersenyum. Kenapa? Ada orang yang merasa dirinya ingin menguasai orang lain, ingin menaklukkan orang lain, padahal dirinya sendiri tidak bisa dia taklukkan. Itu bukan hal yang sederhana kalau kita nggak mempunyai kekuatan dari luar. Itu dimungkinkan kalau kita
mau menyambut Kristus, Raja Damai itu dalam hidup kita. Nah, itulah sebabnya salah satu perayaan yang kita sangat syukuri adalah ketika firman Tuhan itu meresapi hidup kita. Mari kita membaca surat Kolose pasal 3. Ini salah satu ayat yang sungguh-sungguh sangat kita kenal dan kita baca ulang supaya kita meresapi kembali pesannya bagi hidup kita. Ya, ini dia. Kita baca Kolose 3 ayat 15 dan ayat 16. Kita baca bersama-sama. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah di dalam hatimu. Bagaimana orang menyambut Natal? Tentu ada persiapan. Saya tahu nanti ada GR. Itu persiapan dari segi acaranya. Bagaimana orang menyambut kedatangan Raja Damai itu? Kita bicara soal perubahan hidup. Kita bicara soal pertobatan. Dan kita bicara soal bagaimana kita mengizinkan damai sejahtera Kristus menguasai, memerintah hidup kita. Ya. Dan itu tidak bisa kalau kita keras hati. Tidak bisa. Kalau kita ingin hidup ini adalah hidup yang bersukacita, saya lihat tidak ada pilihan kecuali kita mengizinkan damai sejahtera Tuhan itu yang menjadi pemimpin penuntun di dalam hidup kita, ya. Jadi kita jangan mau terkecoh dengan dunia kita ini. Jangan pikir kalau orang mempunyai segala kecukupan, kelimpahan material, aman hidupnya. Itu hanya mimpi kita. Karena urusan tenangnya hidup ini, urusan damainya hidup ini, itu nggak bisa diatur oleh kantong kita. Percaya? Tidak bisa. Urusan bagaimana saya berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, itu pun tidak bisa diatur oleh segi-segi material dari hidup ini. Rupanya kalau kita bicara bagaimana kita berrelasi di dalam terang firman Tuhan, kita bicara kualitas hubungan kita dengan Kristus. Dan kalau kita punya Dia, baru puji Tuhan, ada kekuatan baru ketika hidup ini mulai berjalan tidak sesuai dengan harapan. Itu dia. Ya. Ya, kalau ada cekcok sedikit antara suami dan istri, kalau ada ketegangan antara orang tua dengan anak, sekarang ini hal yang biasa di mana-mana, dan kita dalam gereja juga tidak kebal terhadap persoalan-persoalan itu. Bayangkan kalau tidak ada katup pengaman. Orang sekarang ini salah satu cirinya adalah sumbunya pendek. Nah, ini dia. Ya. Sulit sedikit meledak. Ya. Emosi sedikit, pikiran pendek. Orang sekarang ini sumbunya makin pendek. Kan gitu. Nah, itu yang membuat kita sadar betapa pentingnya kita kembali melihat hidup kita dan menyambut damai sejahtera Kristus itu, Raja yang akan datang itu, dengan sebuah sikap. Tidak semua hal berjalan sesuai dengan maunya saya. Ya, sebagai pendeta pun saya bisa mengatakan itu. Tidak semua hal berjalan seideal yang saya harapkan, mau di gereja, di jemaat maupun di dalam keluarga. Ada hal-hal yang berjalan di luar rel, tidak sesuai dengan plan. Tapi kalau saya punya Tuhan, kalau saya mempunyai Kristus dan firman-Nya dalam hidup saya, kita punya harapan. Kita ingin supaya inilah yang mencirikan hidup kita dalam terang firman Tuhan. Dan kita rindu supaya di masa Advent ini sekali lagi kita melihat ulang hidup ini bersama dengan Raja Damai yang akan datang itu. Jadi pertanyaan sederhananya adalah, mari kita lihat ulang
sesuai dengan tema Natal nanti ya. Apakah ada hal-hal yang perlu saya ubah dalam hidup ini? Apakah saya cukup rendah hati untuk minta maaf kepada orang-orang yang pernah saya lukai, sengaja atau tidak sengaja? Apakah juga saya bisa mengizinkan damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hidup saya? Adakah orang-orang yang perlu saya maafkan, perlu saya ampuni, supaya ada pemulihan hidup? Jadi firman Tuhan itu baru efektif kalau itu menjadi sebuah pertanyaan mendasar di masa Advent ini. Dan saya berdoa kiranya hidup kita terus diterangi oleh nubuat Zakaria itu. Lihatlah, rajamu datang padamu, ia adil dan jaya, dan dia datang bukan dengan kekuatan senjata, kekuatan militer, tapi dia datang dengan sebuah tawaran agar hidup kita diperintah oleh damai sejahtera. Terpujilah Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kami kembali disapa oleh firman-Mu Tuhan, seperti Engkau telah berbicara 2400 tahun lebih yang lalu. Kami dengar kembali suara firman Tuhan berbicara pada kami melalui nabi-Mu, Nabi Zakarias. Tuhan, terima kasih untuk hadirnya Injil, kabar baik yang menawarkan jalan baru bagi kami, jalan damai sejahtera. Kami sadar sepenuhnya kami hidup di tengah-tengah dunia yang sangat penuh dengan masalah. Sedikit persoalan bisa menjadi besar. Kami sadar sepenuhnya kami hidup juga sehari-hari bergumul dengan persoalan-persoalan komunikasi, relasi kami satu sama lain, sikap kami terhadap satu sama lain. Dan kami mohon pengampunan-Mu karena terlalu sering kami gagal untuk menjadi orang-orang yang membawa damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu sekali lagi Tuhan, dengan mengingat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, kami membuka hati kami mengizinkan Engkau Raja Damai datang dalam hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu itulah terutama yang menguasai hati kami. Ada begitu banyak sentimen-sentimen negatif, berbagai-bagai perasaan menguasai diri kami. Tapi kami rindu Tuhan, supaya kehadiran-Mu benar-benar mendatangkan kepada kami sebuah sukacita, sebuah pintu untuk memaafkan orang lain, untuk meminta maaf kepada siapapun yang kami pernah lukai secara sengaja atau tidak sengaja. Bapa, terima kasih. Kami mohon kiranya masa Advent ini kembali mengajak kami menatap ke depan. Kalaupun ada beban-beban yang harus kami pikul dari masa lampau, kami mohon supaya Tuhan yang menolong kami untuk melepaskannya dan untuk merangkul tawaran-Mu, berjalan bersama-Mu di masa depan. Tuhan, terima kasih. Dan berdoa untuk keluarga-keluarga agar Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa untuk semua persiapan menyambut kelahiran Juru Selamat, agar semuanya itu juga menolong kami Tuhan untuk melihat hidup kami sebagai hidup yang sudah diubah oleh Injil, kabar baik dari surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bawakan bangsa dan negara kami di tengah-tengah sebuah proses Tuhan menuju tahun politik. Kami tak henti-hentinya berdoa bagi damai sejahtera. Izinkan kami mempunyai perbedaan-perbedaan, tapi kami tetap mengingat bahwa Tuhanlah yang sudah mengizinkan bangsa kami merdeka, mempunyai kesempatan baru untuk mengukir masa depan bersama. Kami bahkan berdoa tak henti-hentinya Tuhan untuk perdamaian dunia,
Begitu banyak tempat Tuhan, ada air mata dan pertumpahan darah. Kami berdoa supaya Tuhan gerakkan para pemimpin, mereka yang bisa mengambil keputusan-keputusan penting, agar mereka menjadi alat damai sejahtera milik Tuhan, baik itu di Ukraina maupun di Timur Tengah sana. Agar di situ juga Tuhan, umat-Mu boleh melihat janji-Mu tentang masa depan yang isinya adalah keadilan dan damai sejahtera. Bapa, terima kasih, tidak semua dapat kami bawa di sini. Kami mohon supaya Tuhan yang tuntun kami semuanya dalam melangkah ke depan hari demi hari. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus. Amin.